Pernah nggak sih kalian menghadapi masalah data yang rasanya mustahil banget buat dipecahkan? Hari ini, kita akan bedah sebuah cara berpikir yang super cerdas dari DJ Patil. Namanya Data Jujitsu. Dan ini bukan soal algoritma yang ribet, tapi soal strategi yang jauh lebih pintar. Kita semua pasti pernah kan ngerasain ini? Ada tantangan data yang gede banget, ruwet, sampai kita mikir, aduh, ini mah nggak mungkin bisa selesai. Terus pertanyaannya, kita harus mulai dari mana coba? Biasanya nih, reaksi pertama kita itu langsung hajar bleh, pakai kekuatan kasar. Kita keluarin semua AI paling canggih, bangun sistem engineering segede gaban, terus ya berharap yang terbaik aja. Tapi kenyataannya gimana? Cara ini seringnya malah lambat banget, mahal, dan ujung-ujungnya zong. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara lain yang lebih elegan? Nah, disinilah kita mulai bergeser dari masalah ke solusinya. Ada sebuah pendekatan yang jauh lebih cerdas, sebuah filosofi yang dikenal sebagai data jujitsu. Oke, jadi data jujitsu ini bukan soal tools atau teknik yang canggih ya. Ini lebih ke mindset, pola pikir strategis. Intinya tuh simple, kita pecah masalah segede gajah jadi potongan-potongan kecil yang bisa kita taklukkan satu persatu. Cerdas dan terus diulang-ulang. Dan analogi bela dirinya ini pas banget loh. Jadi daripada kita adu jotos langsung sama masalah data yang kompleks ini, kita justru meminjam kekuatannya untuk melawan dirinya sendiri. Keren kan? Kita cari celahnya, cari kelemahannya, terus manfaatin itu. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Kelihatan jelas banget kan bedanya? Di kiri, itu tadi cara brute force yang risikonya gede banget. Sementara di kanan ada data jujitsu yang fokusnya ke kecepatan, belajar dari proses, dan adaptasi. Kuncinya itu, bikin produk versi paling simpel dulu, lempar ke pasar secepat mungkin buat ngetes ide. Oke, terus gimana caranya? Teknik praktis yang pertama itu dimulai dari aset kita yang paling berharga. Dan kuncinya sering banget ada di depan mata kita. Orang yang bakal pakai produk kita, yaitu para pengguna. Coba deh lihat angka ini. Gila kan? Biaya buat ngebersihin data yang udah terlanjur berantakan di back-end itu bisa 100-1000 kali lebih mahal dibanding kalau kita dari awal bikin front-end yang pinter. Contoh paling gampang, formulir alamat. Jauh lebih gampang minta user misahin kota sama kode pos dari awal daripada kita pusing-pusing misahin itu dari satu blok teks nanti. Ini persis yang dilakuin Artvark, sebuah startup yang akhirnya dibeli Google. Mereka mau bikin layanan tanya jawab. Nah, daripada pusing-pusing bikin AI super rumit buat ngatur pertanyaan, mereka malah pakai manusia. Karyawan mereka sendiri yang ngerjain manual di awal. Dari situ, mereka jadi belajar. Oh, sinyal-sinyal ini nih yang penting. Baru deh, setelah itu mereka bangun sistem otomatis yang niru cara kerja manusia tadi. Jenius banget kan caranya buat nekan risiko? Lanjut ke teknik kedua, membangun momentum. Maksudnya gini, jangan langsung coba ngerjain proyek segede gunung. Cari dulu kemenangan-kemenangan kecil yang gampang diraih. Buat buktiin kalau ide kita ini emang ada nilainya. Coba bayangin deh, kalian baru join social media baru. Rasanya kayak masuk ke pesta tapi nggak kenal siapa-siapa. Sepi, kosong. Nah, itulah tantangan LinkedIn di awal-awal. Gimana caranya bikin user baru ngerasa nyambung dan betah secepat mungkin. Dan mereka nggak langsung bikin mesin rekomendasi AI yang super masif. Enggak, mereka mulai dari yang simple banget. Cuma pakai query database biasa yang niru pertanyaan kita di dunia nyata. Kamu sekolah di mana? Kerja di mana? Ini bener-bener bukan rocket science, tapi cara mecahin masalah yang cerdas dan ya masuk akal. Ide People You May Know ini pertama kali mereka tes di mana coba? Cuma di slot iklan kecil dan hasilnya luar biasa. Ini bukti nyata kalau pendekatan produk minimalis itu beneran jalan. Fitur yang sekarang jadi salah satu yang paling ikonik di semua sosial media. Amazon juga pernah ngalamin jalan buntu yang mirip. Bayangin, user nyari barang, klik satu produk, terus kalau nggak srek, ya udah cabut. Mereka langsung ninggalin situsnya. Jelas ini bikin rugi bisnis kan? Terus solusinya gimana? Lagi-lagi bukan AI yang rumit. Solusinya simple, collaborative filtering. Cuma dengan nambahin kalimat ajaib, orang yang lihat produk ini juga lihat mereka berhasil niru pengalaman kita kalau lagi window shopping di toko beneran. User jadi betah dan penjualannya naik drastis. Oke, teknik inti yang terakhir ini mungkin kedengarannya agak aneh bahkan melawan intuisi, yaitu merancang untuk kegagalan. Kenapa? Karena produk data kita itu pasti bakal bikin salah. Kuncinya bukan gimana cara biar nggak pernah salah, tapi gimana cara kita nanggepin kesalahan itu dengan elegan.
Nah, ini dia nih psikologinya. Kita sebagai manusia itu punya yang namanya negativity bias. Kita bakal lebih ingat satu rekomendasi yang ngaco dibanding 9 rekomendasi lain yang sebenarnya udah pas banget. Subjektivitas inilah yang jadi musuh utama produk data. Dan ini membawa kita ke dilema klasik di dunia data, precision versus recall. Gampangnya gini, mana yang lebih penting? Nampilin hasil yang jumlahnya sedikit tapi akurat banget, atau nampilin banyak pilihan yang mungkin relevan? Jawabannya tergantung konteksnya dong. Kalau kita lagi nyari di Google, kita maunya hasil yang paling pas kan? Nah, itu butuh precision yang tinggi. Beda cerita kalau kita lagi lihat iklan. Di sini, lebih penting nampilin sesuatu yang berpotensi menarik daripada nggak nampilin apa-apa. Ini namanya recall yang tinggi. Contoh ini nunjukin betapa pentingnya ngatur ekspektasi user. Lihat deh, anjing robot Aibo ini. Dia didesain buat jadi mainan yang lucu. Jadi pas dia jatuh, kita malah ngerasa kasihan, pengen bantu. Beda banget sama sistem telepon otomatis maskapai. Ekspektasi kita akan itu bisa nyelesain masalah. Begitu gagal, kita langsung frustrasi. Jadi desain produk itu benar-benar ngebentuk reaksi emosional kita pas terjadi kegagalan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa sih filosofi utama yang ngiket semua teknik tadi? Semuanya itu mengerucut ke satu ide sentral. Dan inilah jantung dari data jujitsu. Utamakan produknya dulu, baru datanya. Kita itu nggak bikin produk cuma buat ngumpulin data. Justru sebaliknya, kita pakai data untuk bikin produk yang lebih baik buat pengguna. Data itu cuma alat, bukan tujuan akhir. Jadi, sebelum kalian ngetik satu baris kode pun, coba deh tanyain 3 pertanyaan ini ke diri sendiri. 1. User dapat manfaat apa? 2. Kita mau user ngapain? Dan 3. Yang paling penting, gimana perasaan user pas pakai produk kita? Anggap aja ini kompas yang ngarahin kita dari sekedar mikirin algoritma, jadi mikirin manusia. Jadi, dari semua ini kita bisa lihat ya, kalau pendekatan yang paling ampuh itu seringkali bukan yang paling rumit, tapi justru yang paling cerdas. Nah, pertanyaan terakhir buat kalian renungkan. Gimana caranya kalian bisa pakai jurus jujitsu ini di masalah data kalian selanjutnya? Gimana cara mengubah tantangan terbesar kalian jadi kemenangan terbesar kalian?